Iya, kita akan lanjutkan lagi cerita hatinya seorang Dewi Yul dan putranya Surya Sahetapi. Dan bersama saya, di sebelah saya sekarang sudah hadir Mbak Esti ya. Iya. Mbak Esti, beliau ini penterjemah atau apa bilangnya Mbak? Juru bahasa. Juru bahasa yang akan membantu saya berkomunikasi dengan Surya. Apa kabar Surya? Alhamdulillah sehat. Sama? Tante Desi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. sehat. Isbah itu. Oh gitu ya, jadi ulang. Love you. Alhamdulillah sehat. Apa itu? Kita alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kuliah semester berapa? Sekarang saya kuliah semester 3, saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Oke. Jadi banyak orang yang bilang bahwa ketika Tuli mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris itu rasanya tidak mungkin. Karena bahasa Inggris itu banyak sekali menggunakan bahasa verbal. Jadi seperti teman-teman Tuli itu susah untuk mengamati percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana perjuangan saya selama 3 semester ini? Jadi di kelas ada yang membantu sebagai note taker, kemudian mengetikkan apa yang dibicarakan. Tapi sekarang saya sedang berjuang supaya di perkuliahan saya bisa dihadirkan satu orang juru bahasa, supaya saya juga bisa ikut diskusi, juga memahami apa yang dosen katakan. Jadi ada kesetaraan dan saya benar-benar terlibat. Apa alasan Surya memilih program bahasa Inggris? Wow, pertanyaan yang sulit. Jadi sebetulnya saya banyak maunya, mau komputer, terus olahraga, dan lain-lain. Tapi kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris kan bahasa yang sulit. Untuk teman-teman Tuli itu adalah bahasa yang sangat sulit. Nah, saya seperti mau mencari solusi bagaimana supaya teman-teman Tuli itu bisa belajar bahasa Inggris. Jadi kira-kira seperti itu. Mbak Dewi, Mbak Dewi mendengarkan Surya memiliki keinginan untuk berbagi dan dia memulai untuk kemudian membantu teman-temannya yang lain. Ini seperti apa nih ketika seorang ibu melihat anaknya memiliki sebuah cita-cita luhur? Wah, subhanallah. Ibu bangga sekali sama Surya. Bangga dan bersyukur sama Allah. Jadi memang awalnya selalu ada diskusi. Apakah itu tidak akan jadi kendala? Karena dalam bahasa Indonesia saja, ibu dari kecil harus melatih Surya untuk memperbaiki artikulasi. Bagaimana dengan bahasa Inggris yang pastinya akan lebih sulit? Tapi ternyata sekarang dalam bahasa tulisan ibunya sudah tertinggal jauh sekali. Bahkan ibu harus belajar dari Surya. Bikin proposal, kemudian mengajukan ke waktu kemarin di Agustus yang lalu di acara konferensi Tuli internasional sedunia di Turki. Rupanya dari proposal yang dibuat oleh Surya diizinkan untuk bicara di forum selama 15 menit. Wow. Jadi aduh, ibu bangga dan ternyata jawabannya Allah ini. Allah sudah menjawab bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sangkakan, itulah yang terjadi. Cuma bagaimana mau bersangka baik kalau faktanya di depan mata kita diberi anak yang katanya tidak sempurna. Itu kan merubahnya, Masya Allah. Surya, bagaimana ibu mengajarkan Surya untuk menjadi anak yang soleh menurut Surya? Pertama dulu mengajarkan oral. Kemudian waktu belajar oral itu sangat sulit sekali karena sangat menyiksa. Setiap hari saya harus belajar menggunakan oral. Kira-kira kalau di sekolah tuh hanya 2 kali, tapi di rumah itu hampir setiap hari saya harus belajar oral, mengeluarkan suara. Untuk satu kata, untuk menghabiskan waktu 1-2 jam. Untuk berdoa? Jadi selalu bilang misalnya Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian dulu waktu di SD, karena SD Katolik, saya sekolah di SD Katolik. Jadi saya belajar mengikuti pelajaran secara Katolik, tapi di rumah saya diajak berdoa, kemudian puasa, sholat, dan menjelaskan bagaimana sampai saya paham. Kemudian setelah SD saya masuk SMP, di SMP umum saya juga diajarkan agama Islam di sana. Jadi belajar Islam. Tapi saya belum belajar tentang itu. Jadi saya mulai belajar Al-Quran. Quran. Setiap 1 minggu 2 kali. Terus menerus. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah saya sampai juz 23. Subhanallah. Saya tetap berjuang untuk melakukan itu. Mama galak nggak? Sebetulnya baik tapi tegas. Terus apa saja biasanya yang selalu disampaikan untuk dijalankan sebagai umat Islam? Jadi saya sendiri ketika bertemu dengan teman-teman tuli atau teman-teman dengar dan yang lainnya, saya seperti tertarik untuk belajar yang lain-lain. Sama seperti ketika saya bersama ibu berdiskusi tentang agama dan lain-lain. Jadi keluarga saya Islam, jadi saya mengikuti kepercayaan itu, kemudian berdoa. Karena sebetulnya di Indonesia akses untuk pendidikan Islam itu masih kurang. Contohnya salat Jumat. Ketika sholat Jumat, ketika ada khotbah, saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Nah, itu hambatannya itu. Tapi saya berharap di kemudian hari bisa disediakan 1 juru bahasa untuk mendampingi supaya teman-teman tuli bisa paham tentang Islam lebih dalam. Saya akan sampaikan supaya hal itu selalu terjadi. Ya, dan dulu kan dulu ada kan di TV-TV selalu berita itu sampingnya ada ya, yang bahasa isyarat. Saat ini tidak semua TV. Ya. Ya. Baik, nanti kita akan dengarkan kembali bagaimana cerita hatinya Surya dan juga Mbak Dewi Yul, dan tentunya bagaimana tanggapan dari Ustadz Wijaya. Setelah satu ini tetap sama kami di Cerita Hati, karena siap cerita.